Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabahul khair. Kaifahalukum anak soleh-solehah level 4. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita memasuki materi IPA ya. Hari ini kita akan belajar yaitu tema 6 ya, di subtema 1. Marilah kita awali kegiatan belajar kita pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Selanjutnya, anak-anakku semuanya, pada kesempatan pagi hari ini kita akan belajar tentang daur hidup hewan ya. Oleh karena itu, anak-anakku semuanya silakan perhatikan penjelasan Ustadz Apit sebagai berikut. Daur hidup merupakan tahapan perubahan bentuk yang dialami oleh makhluk hidup sepanjang hidupnya. Itu dinamakan dengan daur hidup. Hewan mengalami tahapan pertumbuhan dan perkembangannya berbeda-beda. Ada yang mengalami perubahan bentuk setiap tahapnya, ada pula hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapnya. Hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap pertumbuhannya akan mengalami metamorfosis. Sebaliknya, hewan yang tidak mengalami perubahan bentuk pada tahapan pertumbuhannya berarti tidak mengalami metamorfosis. Macam-macam daur hidup hewan. Yang pertama yaitu daur hidup hewan tanpa metamorfosis, yaitu hewan yang tidak mengalami metamorfosis selama daur hidupnya. Contohnya yaitu ayam, kucing, ikan, dan lain-lain. Kedua yaitu daur hidup hewan dengan metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Yang pertama, metamorfosis sempurna yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya. Contohnya yaitu kupu-kupu, kemudian katak, kemudian nyamuk, tomcat, lebah, lalat, dan lain-lain. Contoh metamorfosis sempurna yaitu kupu-kupu. Kita akan melihat daur hidup kupu-kupu ya. Yang pertama dari kupu dewasa, kemudian akan bertelur. Kemudian setelah bertelur akan menjadi larva atau istilahnya ulat. Kemudian setelah menjadi ulat akan menjadi pupa atau istilahnya kepompong. Nah, setelah di kepompong kemudian baru akan menjadi kupu-kupu kembali. Itu adalah contoh daur hidup kupu-kupu yang merupakan metamorfosis sempurna. Kupu-kupu dikatakan mengalami metamorfosis sempurna karena kita lihat pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya selalu dan senantiasa mengalami perubahan bentuk yang berbeda dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Contoh metamorfosis sempurna berikutnya yaitu katak. Katak merupakan salah satu hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena kita lihat di setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya senantiasa mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Kita lihat katak dari dewasa kemudian akan bertelur, kemudian akan menjadi brudu atau cebong, kemudian menjadi katak muda, akan menjadi katak dewasa. Contoh metamorfosis sempurna berikutnya yaitu nyamuk. Kita lihat nyamuk juga sama ya, bahwa pada setiap tahapan pertumbuhannya senantiasa mengalami perubahan bentuk yang berbeda. Kita lihat dari nyamuk dewasa akan bertelur, kemudian telur akan menjadi larva atau jentik-jentik nyamuk ya, kemudian menjadi pupa atau kepompong, kemudian akan menjadi nyamuk dewasa. Contoh metamorfosis berikutnya yaitu lalat. Lalat merupakan hewan yang mengalami metamorfosis sempurna karena pada setiap tahapan pertumbuhan dan perkembangannya senantiasa mengalami perubahan bentuk. Kita lihat dari lalat dewasa menjadi telur, kemudian menjadi larva atau belatung ya, kemudian jadi kepompong atau pupa, kemudian akan menjadi lalat dewasa.
Yang kedua yaitu metamorfosis tidak sempurna, yaitu hewan yang mengalami perubahan bentuk hanya pada beberapa tahapan saja. Pada metamorfosis tidak sempurna, tidak ada tahap larva atau ulat dan pupa atau kepompong. Beberapa contoh metamorfosis tidak sempurna, yang pertama ada jangkrik, kemudian ada kecoa, ada belalang, dan lain-lain. Contoh hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, salah satunya yaitu kecoa. Kecoa kita lihat pada daur hidupnya hanya mengalami perubahan bentuk beberapa tahap saja, jadi tidak seluruhnya mengalami perubahan bentuk. Kita lihat dari kecoa dewasa akan menghasilkan telur ya, telur kemudian langsung menjadi nimfa. Nimfa ini adalah kecoa yang masih muda yang belum ada sayapnya ya, kemudian tumbuh langsung menjadi kecoa dewasa. Itu adalah contoh metamorfosis tidak sempurna dari kecoa. Contoh metamorfosis tidak sempurna berikutnya yaitu jangkrik. Jangkrik mengalami metamorfosis tidak sempurna karena pada tahapan pertumbuhan dan perkembangannya hanya beberapa tahap saja yang mengalami perubahan bentuk, yaitu dari jangkrik dewasa atau imago menjadi telur, kemudian langsung menjadi nimfa, langsung menjadi jangkrik dewasa atau imago. Contoh metamorfosis tidak sempurna berikutnya yaitu belalang. Belalang termasuk hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna karena hanya beberapa tahap saja pada daur hidupnya yang mengalami perubahan bentuk. Kita lihat pada belalang yaitu dari belalang dewasa atau imago kemudian bertelur ya, langsung menjadi nimfa atau belalang muda yang benar-benar sayapnya, kemudian tumbuh langsung menjadi belalang dewasa atau imago, sehingga dikatakan belalang mengalami metamorfosis yang tidak sempurna. Demikian pembelajaran kita pada kesempatan pagi hari ini. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Marilah kita akhiri pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.